Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Naila Husnayain dari Prodi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Bakti Kencana. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang Islam dan toleransi untuk memenuhi proyek UAS mata kuliah pendidikan agama. Yang pertama ada pengertian dari toleransi. Toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolerer, yang berarti bertahan atau memikul. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi berasal dari kata toleran, yang berarti bersikap menghargai, membiarkan, dan membolehkan yang berbeda atau yang bertentangan dengan pendiriannya. Toleransi juga berarti batas ukur untuk penambah atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Menurut Siagian, toleran diartikan dengan saling memikul walaupun pekerjaan itu tidak disukai atau memberi tempat kepada orang lain. Walaupun kedua belah pihak tidak sependapat. Dalam bahasa Arab, toleransi biasa disebut ihtimal tasamuh yang artinya membiarkan sesuatu untuk dapat saling mengizinkan dan saling memudahkan. Toleransi menurut Syekh Salim bin Hilali memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu antara lain 1. Kerelaan hati karena kemuliaan dan kedermawanan. 2. Kelapangan dada karena kebersihan dan ketakwaan. 3. Kelemah lembutan karena kemudahan. 4. Muka yang ceria karena kegembiraan. 5. Rendah diri di hadapan kaum muslimin bukan karena kehinaan. 6. Mudah dalam berhubungan sosial atau muamalah tanpa penipuan dan kelalaian. 7. Memudahkan dalam berdakwah ke jalan Allah tanpa basa-basi. Dan yang terakhir, terikat dan tunduk pada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa rasa keberatan. Selanjutnya, menurut Salim Al-Hilali, karakteristik dalam toleransi merupakan yang pertama ada inti Islam, yang kedua seutama iman, dan yang ketiga puncak tertinggi budi pekerti atau akhlak. Kesalahan memahami arti toleransi dapat mengakibatkan talbisul haq bil batil atau mencampur adukan antara hak dan batil, yakni suatu sikap yang sangat dilarang dilakukan oleh seorang muslim. Seperti halnya menikah antar agama dengan toleransi sebagai landasannya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Imran ayat 19, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna dina indallahil Islam, wa ma talafal lazina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu bagyam bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab, yang artinya sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Quran Surat Al-Imran ayat 19. Toleransi dapat disimpulkan sebagai sikap menghargai dan menghormati setiap orang yang berbeda-beda baik secara etnis, ras, bahasa, budaya, politik, pendirian, kepercayaan, maupun tingkah laku. Selanjutnya, toleransi dalam pandangan Islam. Saling menghargai dalam iman dan keyakinan adalah konsep Islam yang amat komprehensif. Konsekuensi dari prinsip ini adalah lahirnya spirit takwa dalam beragama. Karena takwa kepada Allah dapat melahirkan rasa persaudaraan yang universal di antara umat manusia. Abu Ju'la mengemukakan al-holku kulluhum iyalullahi fa'ahabbuhum ilahi anfa'uhum li iyalihi,
yang artinya semua makhluk adalah tanggungan Allah, dan yang paling dicintainya adalah yang paling bermanfaat bagi sesama tanggungannya. Selain itu, hadis Nabi tentang persaudaraan universal juga mengatakan, Irhamu man fil ardi yarhamukum man fil sama. Yang artinya, sayangilah orang yang ada di bumi, maka akan sayang pula mereka yang di langit kepadamu. Persaudaraan universal adalah bentuk dari toleransi yang diajarkan dalam Islam. Persaudaraan ini menyebabkan terlindunginya hak-hak orang lain dan diterimanya perbedaan dalam suatu masyarakat Islam. Dalam persaudaraan universal juga terlibat konsep keadilan, perdamaian, dan kerjasama yang saling menguntungkan serta menegasikan semua keburukan. Contoh wujud toleransi dalam Islam kepada agama Islam diperlihatkan oleh Umar bin Khattab, yaitu Umar membuat sebuah perjanjian dengan penduduk Yerusalem setelah kota suci itu ditaklukkan oleh kaum muslimin. Saling tolong-menolong di antara sesama umat manusia muncul dari pemahaman bahwa umat manusia adalah satu kesatuan dan akan kehilangan sifat kemanusiaannya bila mereka menyakiti satu sama lain. Tolong-menolong sebagai bagian dari inti toleransi menjadi prinsip yang sangat kuat dalam Islam. Dalam konteks toleransi antar umat beragama, Islam memiliki konsep yang jelas, tidak ada paksaan dalam agama. Dan itu sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi Lakum dinukum wal yadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Selanjutnya dalam hubungannya dengan orang-orang yang tidak seagama, Islam mengajarkan agar umat Islam berbuat baik dan bertindak adil, sama tidak berbuat aniaya kepada umat Islam. Al-Quran juga mengajarkan agar umat Islam mengutamakan terciptanya suasana perdamaian, hingga timbul rasa kasih sayang di antara umat Islam, umat beragama lainnya. Kerjasama dalam bidang kehidupan masyarakat seperti penyelenggaraan pendidikan, pemberantasan penyakit sosial, pembangunan ekonomi untuk mematikan kemiskinan, itulah beberapa contoh kerjasama antara umat Islam dengan umat beragama lain. Namun perlu ditegaskan lagi, toleransi tidak dapat disamaartikan dengan mengakui kebenaran semua agama, dan tidak pula dapat diartikan kesediaan untuk mengikuti ibadat-ibadat agama lain. Toleransi harus menerima apa saja yang dikatakan oleh orang lain, asal bisa menciptakan kedamaian dan kebersamaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.